괜찮아? 괜찮을까? 네, 괜찮아요. 너 잘못한 거 없다. 그니까 괜히 쫄지 마. 제가요 집에만 있을게요. 그러니까 언니랑 저랑 여기서 살게 해주세요. 부탁드립니다. 그렇게 전해줘. 왜 이렇게 늦게 왔어? 나약하다. 미안해. 텅 비어버린 것 같아요. 누가 날 지켜보고 구경 중인 기분이야. 날 모르는 사람조차도. With the ashes on the ground, we're burning out, we're burning down. 하나님 We're 본인은요? falling on 행복해지고 the 싶어요. ground. You are, you're singing our song, but your heart is somewhere else. I know we are, we're trying to belong. Pick up the pieces left of us. We're burning out, we're burning down. With the ashes on the ground. We're burning out, 이 아이가 we're burning down. 나에겐 숨쉴 We've 구멍이었다. fallen 어이, on 정답! the ground. If you could see me running up to 제 돈 주세요. you know. 아까부터 무슨 I'll be 말씀 running 하시는 거예요? 그쪽에 훔쳐간 내 3,000만 arms 원. around you. If we could turn the hours back in time, you know. I'll be running in 제가 아는 것만 돼. circles for you. 하겠어. We're burning out, we're burning down. 많이 좋았다. With the ashes on the ground, we're burning out, we're burning down. 순간 We're 잠자가 falling 나를 on 치고 가도 the 상관없다는 ground. 생각이 들었다. Has fallen 나 좀 여기서 나가게 보고 싶어서요. Now we have 어떻게 유튜브에서 빨리 만든 것도 지지죠. 나 정말 이거 out of 나도 경찰에 신고할 거야. 경찰에 내가 살려서라도 보고 싶었어요. We've fallen 저기 on the 다니셨어요. ground. 보고 Pick up 싶어서요. the pieces 아까도 말도 안 되는 거. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TS Kode Etik Psikologi akan mereview drama Korea yang berjudul Daily Leaders of Sunshine. Siapa aja ya yang review drama Daily Dose of Sunshine? Halo, aku Azahro, aku Farah, aku Nadia, aku Fani, dan aku Dewi. Daily Dose of Sunshine merupakan drama dari negara Korea Selatan yang mengisahkan keseharian perawat psikiatri dengan pasien-pasien yang memiliki keunikannya masing-masing. Yang dimaksud dari keunikan yaitu adanya gangguan kesehatan mental pada pasien. Selain itu, Daily Dose of Sunshine juga menunjukkan bahwa adanya hubungan antara staf rumah sakit atau perawat dengan pasien maupun keluarga pasien, serta perkembangan karakter yang saling mendukung. Daily Dose of Sunshine ditulis oleh Lee Nam Kyu, Oh Bo Yoon, dan Kim Da Hee, yang disutradarai oleh Lee Jae Kyo dan Kim Nam Soo. Produser eksekutifnya ada Park Sun Bae dan Kim Tae Won. Daily Dose of Sunshine dirilis oleh Netflix pada tanggal 3 November tahun 2023 dengan jumlah seluruh episodenya adalah 12. Daily Dose of Sunshine diadaptasi dari webtoon dengan judul Morning Comes to Psychiatric Ward karya Lee Rahal. Pemeran utamanya ada Park Bo Young sebagai Daeun selaku perawat psikiatri, yang kedua ada Yoon Woo Jin sebagai Dong Go Yoon selaku dokter wasir yang nantinya akan menjadi pasangan dari Daeun. Yang ketiga ada Jang Dong Yoon sebagai Song Yu Chan selaku sahabat dari Park Bo Young atau Daeun, dan yang terakhir ada Lee Jing Eun sebagai Song Yo Shin selaku kepala perawat psikiatri. Tentunya setiap karakter berkontribusi pada keseluruhan cerita yang mengungkap kisah dan perjuangan mereka sendiri. Pada drama ini, karakter menunjukkan bahwa perjalanan dalam dunia kerja maupun kesehatan bukan hanya fisik yang diperlukan, namun juga kita memerlukan kesehatan mental. Pentingnya kesehatan mental
untuk memahami dan menghargai kehidupan yang membentuk individu menjadi lebih baik, empatik maupun pengertian. Selanjutnya ada kualitas video. Pada drama ini, sinematografi maupun soundtracknya membuat setiap adegan menjadi berkesan dan menciptakan emosi yang dapat menarik perhatian penonton ke dalam kehidupan dan perjuangan setiap karakter. Jadi, seolah-olah kita dibuat untuk ikut andil dalam merasakan perjuangan setiap karakter. Pada drama ini, bukan hanya membahas satu gangguan kesehatan mental saja, namun banyak gangguan kesehatan mental yang dibahas pada drama ini. Salah satunya adalah depresi yang dialami oleh pemeran utama yaitu Daeun. Kisah Jung Dan-eun dan sahabatnya yaitu Song Hyo-chan dalam drama Korea Daily Dose of Sunshine menggambarkan sebuah perjalanan emosional dan tantangan yang mereka hadapi dalam konteks kesehatan mental. Hubungan Jung Dan-eun dan Song Hyo-chan yaitu yang pertama memiliki dukungan emosional, di mana Song Hyo-chan yang juga merupakan sahabat dekat dari Jung Dan-eun menghadapi masalah kesehatan mental berupa gangguan kecemasan. Meskipun terlihat ceria di luar, Song Hyo-chan dia menyimpan rasa sakit yang mendalam. Hubungan antara Song Hyo-chan dan Jung Dan-eun menunjukkan pentingnya dukungan emosional dalam menghadapi kesulitan. Mereka memiliki persahabatan yang kuat karena mereka sering bertengkar tetapi sering kembali akur, mencerminkan dinamika persahabatan yang kuat dan saling mendukung. Hyo-chan menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Dan-eun saat dia menghadapi tantangan sebagai perawat di poli kejiwaan. Mereka mengalami tantangan bersama yaitu sama-sama menghadapi trauma. Setelah strategi bunuh diri dari salah satu pasiennya, Jung Dan-eun mengalami PTSD dan kehilangan semangat hidup. Dalam masa-masa sulit ini, dukungan dari sahabatnya yaitu Hyo-chan sangat berarti baginya. Mereka juga memiliki perjuangan untuk kesehatan mental mereka. Keduanya berjuang dengan kesehatan mental mereka masing-masing yang menciptakan ikatan yang lebih dalam antara mereka. Kemudian ada pesan moralnya yaitu kisah mereka berdua ini tidak hanya menggambarkan tentang individu tetapi juga menekankan pentingnya saling mendukung dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Dalam Daily Dose of Sunshine berusaha meruntuhkan stigma seputar kesehatan mental dan menunjukkan bahwa dukungan dari teman dapat menjadi kunci untuk sebuah pemulihan. Secara keseluruhan, hubungan Jung Dan-eun dan Song Hyo-chan memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana persahabatan dapat membantu individu dalam mengalami kesulitan emosional dan mental. Dalam drama Daily Dose of Sunshine, konflik antara Jung Dan-eun dan ibunya mencerminkan tantangan emosional yang dihadapi oleh Dan-eun, terutama setelah tragedi yang menimpa salah satu pasiennya. Kemudian konflik antara Jung Dan-eun dan ibunya yaitu yang pertama, adanya tekanan emosional karena setelah salah satu pasiennya Jung Dan-eun, Kim So-won, melakukan bunuh diri, Jung Dan-eun mengalami depresi berat dan PTSD. Ia merasa bersalah dan tertekan yang membuatnya semakin menjauh dari ibunya. Kemudian ada juga ketidakpahaman antara ibu Dan-eun berusaha mendukung putrinya tetapi tidak sepenuhnya memahami beban emosional yang telah dihadapi oleh Dan-eun sebagai perawat di poli kejiwaan. Ketidakpahaman ini menyebabkan ketegangan antara mereka berdua. Kemudian penerimaan dan penolakan, di mana Jung Dan-eun awalnya menolak untuk mendapatkan pengobatan meskipun ia sangat membutuhkan bantuan. Juga ketika ibunya mencoba meyakinkannya untuk dirawat, Dan-eun merasa tertekan dan berontak terhadap saran yang telah ibunya berikan. Kemudian pada puncaknya yaitu akhirnya Dan-eun dirawat di RSC. Ketika kondisi mental Dan-eun semakin memburuk, ia akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ini menjadi titik baik dalam hubungan mereka antara Dan-eun dan juga ibunya, di mana ibunya mulai menyadari keseriusan kondisi yang telah dialami putrinya yaitu Jung Dan-eun. Dalam konflik antara Jung Dan-eun dan ibunya menggambarkan bagaimana tekanan emosional mereka dan ketidakpahaman dapat mempengaruhi hubungan keluarga, terutama dalam konteks kesehatan mental. Drama ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan pahaman dalam mendukung individu yang mengalami masalah kesehatan mental, serta bagaimana dukungan keluarga dapat menjadi kunci dalam proses pemulihan. Awal mula cerita Jung Dan-eun bisa berada di rumah sakit jiwa ialah karena ia sedang berjalan-jalan dengan ibunya yang secara tidak sadar Jung Dan-eun berjalan di tengah-tengah jalan dan hampir tertabrak truk.
Ibu Jongdaan menyadari bahwa anaknya itu menderita depresi. Jongdaan belum bisa menerima bahwa dirinya menderita depresi. Ia merasa dirinya itu tidak boleh sampai terkena penyakit mental karena pekerjaannya saja seorang perawat bagi orang-orang berpenyakit mental. Bagaimana bisa malah dirinya menderita depresi? Pada saat Jongdaan sadar bahwa ia dirawat di rumah sakit jiwa, ia merasa tidak pantas berada di sana. Ia berpikir ia seharusnya berada di tempat ia bekerja sebagai seorang perawat, bukan menjadi seorang pasien. Bahkan saking belum menerima dirinya menderita depresi, Jongdaan hampir mengakhiri hidupnya sendiri dengan mensayat pergelangan tangannya. Lantas, para perawat dan dokter di sana menyadarkan Jongdaan bahwa ia benar-benar menderita depresi. Tentunya, sebagai seorang perawat poli kesehatan jiwa, berat bagi Jongdaan benar-benar menerima dirinya menderita depresi. Dokter yang menangani Jongdaan pun merasa cukup prihatin melihat Jongdaan seperti itu. Menjadi seorang pasien rumah sakit jiwa, Jongdaan juga melihat beberapa pasien lain yang juga menderita berbagai macam penyakit mental dengan mencoba menyembuhkan dirinya masing-masing. Hari demi hari Jongdaan lalui untuk menyembuhkan depresinya itu. Dengan dukungan dari sahabatnya Song Yuchan dan ibunya, Jongdaan sadar bahwa dirinya menderita depresi. Jongdaan mulai menjalani pengobatan dan terapi untuk menyembuhkan dirinya. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin apa sih itu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat-minat terhadap hal yang disukai. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Depresi bisa menyerang siapa saja, termasuk wanita dan pria. Depresi pada wanita sering dikaitkan dengan perubahan hormonal, termasuk menstruasi, kehamilan, setelah melahirkan, atau menopause. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian yang menemukan penyebab lebih seringnya depresi terjadi pada wanita. Gejala-gejala depresi. Seseorang yang depresi umumnya menunjukkan ciri-ciri psikologi dan fisik tertentu. Ciri psikologis orang yang depresi adalah rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi yang tidak stabil, serta rasa putus asa atau frustasi. Sementara itu, ciri-ciri fisik pada seseorang yang depresi adalah selalu merasa lelah dan tak bertenaga, pusing dan nyeri tanpa penyebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Penyebab depresi. Depresi lebih sering dialami oleh orang dewasa. Penyebabnya diduga terkait dengan faktor genetik, hormon, dan zat kimia pada otak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori tentang depresi. Yang pertama, teori kognitif depresi yang dikembangkan oleh Aaron Beck. Teori ini menekankan bahwa individu dengan depresi memiliki pola pikir negatif tentang diri sendiri, dunia, dan masa depan yang dikenal sebagai negative trait. Beck mengidentifikasi bahwa distorsi kognitif seperti overgeneralisasi dan kesimpulan yang tidak akurat berkontribusi pada depresi. Terapi kognitif bertujuan untuk mengubah pola pikir ini menjadi lebih realistis dan adaptif. Dengan teknik seperti restrukturisasi kognitif dan pengujian hipotesis, Beck juga mengembangkan alat ukur seperti Beck Depression Inventory untuk menilai tingkat keparahan depresi. Yang kedua adalah teori psikoanalisis Freud, menjelaskan depresi sebagai hasil dari konflik emosional yang mendalam, seringkali berakar dari pengalaman masa kanak-kanak. Menurut Freud, depresi muncul ketika individu mengalami kehilangan objek cinta yang menyebabkan kemarahan yang terpendam diarahkan pada diri sendiri. Ia menganggap bahwa ketidaksadaran memainkan peran penting dalam memicu gejala depresi, seperti perasaan tidak berharga dan bersalah. Proses terapi psikoanalitik bertujuan untuk mengungkap dan memahami konflik ini melalui teknik seperti asosiasi bebas dalam penafsiran mimpi. Yang ketiga, teori biologis tentang depresi. Teori ini berfokus pada faktor-faktor fisik
yang memengaruhi kondisi mental seseorang, terutama dari aspek neurotransmitter, genetik, hormon, serta struktur dan fungsi otak. Berikut penjelasan lebih rinci tentang teori ini. Yang pertama, neurotransmitter. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang membawa sinyal antara sel saraf atau neuron ke otak. Dalam depresi, ketidakseimbangan neurotransmitter tertentu dianggap sebagai faktor utama karena dianggap dapat mempengaruhi suasana hati seseorang. Yang kedua yaitu faktor genetik. Depresi cenderung memiliki faktor keturunan, artinya seseorang lebih rentan mengalami depresi jika memiliki anggota keluarga yang menderita depresi. Yang ketiga, ketidakseimbangan hormon. Perubahan hormon dapat mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan risiko depresi, terutama pada situasi tertentu seperti setelah melahirkan atau selama menopause. Yang terakhir yaitu perubahan struktur dan fungsi otak. Dalam depresi, ada beberapa bagian otak yang menunjukkan perubahan struktural maupun fungsional yang mungkin mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosi dan merespon stres. Teori biologis memberikan dasar bagi penggunaan pengobatan farmakologis seperti antidepresan dalam menangani depresi, karena obat-obatan ini bekerja untuk mengembalikan keseimbangan kimia dalam otak. Selain itu, teori ini juga menguatkan pentingnya pendekatan medis untuk mengatasi depresi karena faktor biologis berperan signifikan dalam proses terjadinya gangguan ini. Daan mengalami perkembangan dalam menyembuhkan depresinya melalui dukungan yang sangat kuat dari rekan-rekan dan pengalaman bekerja di bangsal psikiatri. Awalnya, ia merasa terbebani dan merasa dirinya sebagai beban bagi para kolega dan pasien, terutama karena sejarah mentalnya yang membuatnya merasa malu dan diragukan kemampuannya. Saat ia mulai membantu pasien-pasien dengan masalah kesehatan mental serupa, Daan mendapatkan perspektif baru tentang pentingnya empati dan ketahanan. Proses ini membuatnya lebih memahami kondisi dirinya sendiri dan memberikan tujuan baru yang membuatnya merangkul pekerjaannya sebagai perawat. Dukungan dari rekan-rekan kerja dan hubungannya yang stabil dengan Dr. Dong Goen juga menjadi kunci dalam membantu Daan bangkit dan mengatasi depresinya. Akhirnya, Daan menyadari bahwa merawat kesehatan mentalnya sama pentingnya dengan merawat pasien-pasiennya. Melalui pengalaman ini, ia belajar menerima dirinya sendiri dan menemukan bahwa pekerjaannya tidak hanya menyembuhkan orang lain, tetapi juga membantu penyembuhan dirinya sendiri.